diberitahu oleh susternya kalau aku harus opnam dulu sebelum cabut gigi. Mikir dong, kok bisa opnam? Terus dijelasin kalau gigiku itu tumbuh miring dan nancap ke tulang. Setelah aku berpikir agak lama, di situ dijelasin kalau prosesnya itu pengurangan tulangnya seperti apa, lalu harus kenapa opnam seperti itu dijelasin. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap cabut gigi walaupun sedikit takut. Hampir 1 bulan, sekitar tanggal 18 November, akhirnya aku ditelepon oleh pihak rumah sakit untuk opname. Nah, pagi ditelepon, siangnya harus opname. Aku pakai BPJS, jadi aku harus mengurus administrasinya, dimulai dari poli umumnya dulu, lalu ke bagian rawat inap. Setelah itu karena pandemi aku harus tes swab dulu, lalu kemudian kembali lagi ke poli umumnya untuk menyerahkan bukunya dan juga tes swabnya, lalu diperiksa oleh dokternya. Seperti itu baru kemudian aku dapat kamar untuk rawat inap. Setelah itu, setelah semuanya beres, aku mendapat rawat inap. Malam itu juga aku tidur di rumah sakit, tapi tidak diinfus. Di situ aku tidak diinfus sampai malamnya aku diberitahu kalau besok paginya aku harus diinfus. Akhirnya bakal ada infusnya gitu kan. Ternyata enggak, ternyata cuma diberikan jarum infus saja. Jadi tanggal 19 pagi sekitar pukul 6 itu aku dipasang jarum infus di tangan sebelah kiri. Dipasang jarum infus gunanya untuk apa? Untuk memasukkan antibiotik, jadi untuk masukkan obatnya. Setelah dimasukkan jarum infus, aku dites alergi antibiotik kalau nggak salah, di tangan sebelah kanan. Nah, itu menunggu sekitar 15-30 menit. Di situ setelah dites, ternyata kalau tidak alergi nanti bisa masuk ruang operasi. Ternyata aku nggak alergi, dan sekitar jam 7-9 atau sekitar jam 8-9 itu aku mulai dibawa ke ruang operasi. Di ruang operasi aku mulai suntik bius. Di situ kalau nggak salah jarum suntik biusnya itu yang kecil-kecil ada 3, lalu satunya itu ada jarum yang besar. Nah, yang terakhir yang besar itu rasanya sakit sekali, luar biasa suntik biusnya. Nah, kan itu cuma di bius lokal. Jadi yang ini pipi sebelah kanan ini sudah mati rasa ya. Dokternya mulai mencabut gigi, mulai membelah gigi. Ini kalau apa jenengnya buka mulutnya itu manual ya, nggak pakai kayak anuan mulut itu, bukaan mulut itu enggak, tapi itu buka mulutnya manual, jadi mangap biasa gini. Nah, gitu. Karena bius lokal, aku tahu prosesnya seperti apa. Mulai dari dokternya mulai agak mencabut, lalu posisi dokternya menarik gigiku sampai kedengaran bunyi krek. Itu pun aku dengar. Setelah dicabut, gusiku itu dijahit, kalau nggak salah cuma 2 jahitan. Aku juga tahu benangnya waktu jahit seperti apa, aku tahu. Setelah itu aku harus menggigit rasa selama 30 menit dan juga dijelasin apa saja yang harus aku makan, yang nggak boleh dimakan, apakah aku bisa kumur-kumur, bisa sikat gigi atau tidak. Nah, kalau untuk cabut gigi aku nggak boleh kumur-kumur, sesering mungkin tuh nggak boleh. Mungkin aku lebih banyak aku telan ya daripada kumur-kumur, walaupun ada darah-darah aku telan aja. Setelah itu makannya itu makan yang lembut-lembut. Setelah jangan makan yang panas ataupun pedas ya. Kemudian aku kembali ke kamar inap, masih happy kan masih ada biusnya, jadi nggak terasa seperti apa. Setelah 3 jam baru terasa biusnya hilang. Di sini pipi Uni udah bisa kepegang, udah berasa, sampai udah berasa. Dan yang terasa sakit itu bukanlah gigi saya, bukanlah gusi yang bekas gigi ini, bekas gigi yang dicabut itu bukan, tapi tenggorokan aku yang sakit. Tenggorokan benar-benar susah buat ngomong, sakit banget. Oh ya, tadi operasinya cuma berlangsung mungkin hanya 15-30 menit aja. Nah, setelah itu kan biusnya tadi 3 jam, sekitar siang jam 1 jam 12-an itu susternya baru datang untuk memberi obat bius.
tanya sama susternya, "Sus, kenapa tenggorokan saya kok susah buat nelen? Ini kan nggak terlalu sakit sus giginya, cuma kok aku nggak bisa nelen," gitu kan. Kata susternya, "Oh ya, itu efeknya pasca operasi karena mungkin itu kena sarafnya," gitu. Setelah itu aku diberi pereda nyeri dan juga antibiotiknya lewat tadi selang infus tadi. Setelah disuntik pereda nyeri tadi, aku sudah bisa makan lagi, sudah agak bisa melembut dan nggak terasa sakit. Sudah hampir nggak terasa sakit, walaupun masih terasa sakit, tapi sudah mendingan lah daripada sebelumnya yang benar-benar nggak bisa menelan gitu. Harus kayak gini kan, harus gitu nelennya agar ludah itu bisa masuk gitu kan. Nah setelah itu pukul 4 sore itu juga kalau nggak salah disuntik lagi antibiotik sama pereda nyeri, dan itu udah nggak terasa sakit lagi seperti biasanya. Sampai malam pun nggak terasa sakit, aku udah bisa makan lembut-lembut seperti biasa, bisa minum. Terus aku sedikit merasakan bengkak gini di pipi, aku sedikit merasakan bengkak. Ternyata itu merupakan proses penyembuhan, jadi aku nggak perlu khawatir, kata suster juga nggak perlu khawatir karena itu proses penyembuhan. Di tanggal 20 November aku udah diizinin pulang, pagi aku pulang karena aku PCOS, aku harus mengurus administrasinya, aku harus menunggu sekitar sampai jam 10 siang. Harus tanda tangan ke kantor, ke ruang administrasi seperti itu, tapi tenang, itu semua gratis, tinggal ikuti alurnya, nggak ribet banget kalau pakai BPJS. Nah setelah itu obatnya pun sekitar jam 10-an, obatnya diantar ke kamar dan aku diizinkan pulang. Selang infusnya itu juga udah dicabut, jarum infusnya itu juga udah dicabut dan aku bisa langsung pulang. Jadi cabut gigi ini aku tidak mengeluarkan biaya apapun, hanya mengeluarkan biaya ronsen atau biaya mungkin makan yang menunggu waktu opnam di rumah sakit. Jadi itulah pengalaman aku cabut gigi bungsu dengan menggunakan BPJS, dan juga prosesnya itu tidak ribet sama sekali kalau menggunakan BPJS, dan pastinya nanti akan free dan pelayanannya sama saja dengan walaupun mandiri atau BPJS, sama-sama diberi obat bius juga, jangan khawatir, diberi obat bius. Nah untuk pengurangan tulangnya tadi, jangan takut apabila ada suster yang mengatakan harus ada pengurangan tulang. Itu bukan berarti kalian ini harus dibelah atau gimana, atau bakal tulangnya dikerik atau gimana, enggak. Itu kayak seperti ya memang kayak seperti cabut gigi biasa, walaupun nanti mungkin tulangnya sedikit tercabut juga pada saat pencabutan gigi, makanya itu disebut pengurangan tulang. Jadi seperti itu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian.